Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya harapkan Bapak Ibu semuanya sehat. Perkenalkan, nama saya Cahyo Budi Santoso. Saya berasal dari Batam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai pentingnya mengenal potensi dan bakat kita sejak dini. Tahukah Bapak dan Ibu semuanya bahwa 4 dari 5 orang itu ternyata berada pada lingkungan atau berada pada asuhan yang tidak sesuai dengan potensi dan bakatnya. Contoh, kalau seseorang dia punya potensi berdagang, punya potensi berwirausaha, kemudian dia berada pada asuhan yang misalnya pada lingkungan karyawan, pada lingkungan yang monoton, yang tidak penuh dengan dinamika untuk berwirausaha. Apa jadinya kira-kira? Itulah yang sekarang kita alami. Itulah mungkin saya dan Bapak Ibu semua ini merasakan bahwa kita itu tidak sesuai dengan potensi dan bakat kita masing-masing. Saya ingin mengantarkan sebuah materi ini dengan ilustrasi cerita sederhana yang mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya memahami apa makna pentingnya mengenali potensi dan bakat kita sejak dini. Alkisah, suatu hari seorang petani sore hari pulang dari sawah. Ternyata dalam pematang sawah berjalan dia menemukan sebutir telur. Sampai di rumah, sebutir telur ini dia titipkan, ramkan pada induk ayam betina yang sedang mengeram. Singkat cerita, seiring dengan berjalannya waktu, telur-telur ini menetaslah. Sekitar 21 hari kemudian menetas. Ternyata telur yang dibawa oleh Pak Tani ini menetas berbeda bentuknya dengan telur-telur yang lainnya. Ternyata apa? Ternyata dia adalah seekor anak burung elang. Dalam kesehariannya, anak burung elang dengan anak-anak yang lain ya bermain, bercengkrama dalam kesehariannya sebagaimana ayam-ayam yang lain. Karena induknya ayam, teman-temannya ayam, maka sang anak elang ini juga berperilaku bagaimana cara makan, dia belajar makan dari ayam. Bagaimana dia tidur dari ayam. Dia melihat apa yang berada di dalam sekitar lingkungannya. Suatu hari anak elang ini melihat ke udara, dia lihat ada hewan yang terbang ke sana kemari. Dalam hatinya dia berpikir, dia merenung, dia mengatakan dalam hatinya bahwa alangkah indahnya ya, alangkah enaknya dia ya menjadi hewan yang bisa terbang ke sana kemari, bisa melihat luasnya dunia, indahnya dunia dari atas. Kemudian dengan naluri dia sebagai elang, dia mencoba untuk mengepak-ngepakkan sayap. 1, 2, 3, jatuh. 1, 2, 3, jatuh. Tidak puas demikian, dia cobakan kepakan lebih kuat lagi. 1, 2, 3, tetap saja masih jatuh. Tiba-tiba anak-anak ayam yang lain datang menghampiri dia dengan sedikit bercanda. Kamu tuh ngapain? Kamu tuh kok ngapain kamu ngapa-ngapain sayapmu? Kata burung elang ini, ya saya ingin seperti hewan yang di atas itu, bisa terbang sana ke sini. Tahukah? Kata ayam-ayam yang lain bahwa kamu mengaca diri dong. Kamu tuh siapa? Kamu itu ayam. Bukan sebagaimana yang terbang. Yang terbang dari situ adalah burung. Sadar diri. Tidak, saya ingin berusaha untuk bisa terbang. Silakan, coba-cobakan kepak-kepakan lagi berikutnya, juga tetap tidak bisa jatuh. Begitu kepakan lagi, jatuh lagi. Demikian besok hari berganti hari, dia berusaha, masih berusaha untuk mengepak-ngepakkan sayapnya. Tetapi karena dia masih berada pada lingkungan ayam dan anak-anak ayam juga memberikan omongan-omongan yang kemudian menimbulkan keyakinan pada elang bahwa dia adalah bukan elang. Maka mulai dari anak elang, mulai dari remaja, dewasa, bahkan tua mati, elang dalam keadaan tidak bisa terbang.
Apa hikmah daripada cerita yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu? Kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia, saya dan Bapak Ibu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya potensi dan bakat masing-masing. Yang paling tahu potensi dan bakat masing-masing itu adalah ya diri kita masing-masing, bukan orang lain. Maka potensi dan bakat kita akan bisa berkembang, akan bisa lebih optimal kalau kita berada pada lingkungan yang benar, yang tepat. Contoh elang. Elang sejatinya dia punya potensi untuk terbang. Yang kedua, elang itu sebenarnya memakan ayam. Tapi kenapa elang tidak bisa terbang dan tidak mau makan ayam? Karena dia tidak mengetahui potensi dia. Bakat dia itu apa? Nggak tahu dia. Kenapa nggak tahu? Karena selama ini dia berada pada asuhan, berada pada lingkungan yang tidak tepat. Demikian juga kita manusia, Bapak Ibu. Kalau kita berada pada lingkungan yang tidak sesuai dengan potensi dan bakat kita, percayalah, potensi dan bakat kita tidak akan berkembang. Contoh, kalau seseorang punya potensi dan bakat ingin berkreasi, ingin berdagang, ingin berwirausaha, kemudian dia dilahirkan dalam lingkungan keluarga pekerja. Bapaknya pegawai, ibunya pegawai, banker. Dua-duanya dari pagi sampai malam bekerja. Dia berada pada asuhan orang lain. Tidak ada yang mengarahkan. Apa jadinya anak ini? Kalau kita tahu bahwa dan dia menyadari bahwa dia adalah menjadi bakatnya menjadi orang pengusaha, pedagang yang ulung, tapi karena dia berada pada asuhan yang salah, apa jadinya, Bu? Kira-kira dia potensinya tidak akan bisa berkembang. Itulah pentingnya, itulah mengapa penting mengenali potensi dan bakat kita sejak dari dini, khususnya kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu semua sudah mengetahui apa potensi dan bakat ibu dan bapak masing-masing? Kalau Bapak dan Ibu belum mengetahui, bagaimana mungkin Bapak dan Ibu akan bisa mengetahui lingkungan mana yang tepat dan lingkungan mana yang tidak tepat? Pertanyaannya selanjutnya adalah, bagaimana cara mengetahui potensi dan bakat? Ini yang menjadi penting. Salah satu cara yang mudah untuk mengetahui potensi dan bakat kita adalah dengan cara mengetahui jenis kecerdasan kita masing-masing. Nah, jenis kecerdasan itu bisa dilihat dari tes sidik jari. Mengapa kok tes sidik jari? Apakah tes IQ, tes apalagi tes psikologi, psikotes dan sebagainya? Apakah itu tidak bisa menentukan kecerdasan? Bisa. Tapi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau tes sidik jari ini merupakan sudah bentuknya, gambarnya itu mencirikan ataupun ada hubungannya dengan susunan saraf otak mana yang dominan dan di belahan mana otak kita yang dominan. Belahan dan lapisan otak kita yang mana? Itu dilihat dari struktur sidik jari kita. Maka dengan tes yang sederhana, dengan scan sidik jari yang 10 ini, kita bisa mengetahui jenis kecerdasan kita. Kalau kita sudah mengetahui jenis kecerdasan kita, diharapkan kita juga bisa mampu mengenali potensi dan bakat kita. Kalau kita sudah mengetahui potensi kita apa, bakat kita apa, lalu dengan mudah kita bisa mencari lingkungan mana yang tepat untuk potensi dan bakat saya. Itulah pentingnya kita mengetahui dari sekarang potensi dan bakat kita. Saya mengharapkan Bapak dan Ibu segera untuk mengecek apa jenis kecerdasannya, supaya apa? Supaya tahu potensi dan bakat Bapak dan Ibu semuanya. Dengan mengetahui potensi dan bakat Bapak Ibu semuanya, diharapkan Bapak sudah mengetahui lingkungannya.
Kalau lingkungannya sudah tepat, diharapkan potensi dan bakat Bapak, Ibu semuanya sesuai dengan potensi dan bakat Bapak itu bisa berkembang. Saya rasa demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan mengenai potensi, bakat, dan lingkungan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.